Dalam video berikut ini, kami sajikan rangkuman dari serangkaian berita viral yang terjadi sepanjang minggu ini. Berita-berita ini tidak hanya menarik perhatian di tingkat lokal, tetapi beberapa di antaranya bahkan telah menarik perhatian dunia dan menjadi pembicaraan global. Menuturkan, dari kasus tersebut polisi berhasil menyita uang sebesar 70,1 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai dan saldo di rekening. Polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 2 unit mobil serta sejumlah handphone dan laptop. Barang bukti itu digunakan para tersangka untuk menjalankan operasional situs 8278. Situs ilegal itu dikendalikan oleh warga negara Cina dan menjerat lebih dari 85.000 orang di Indonesia dan server yang digunakan berlokasi di luar negeri. Situs 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, dalam hal ini penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa aliran dana terkait permainan judi online dari situs slot 82/78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Situs itu juga sudah menjadi judi online berskala internasional yang dikendalikan oleh warga negara Cina. Selanjutnya, polisi sudah menetapkan 7 tersangka yang diantaranya yaitu FQ yang merupakan warga negara Cina. FQ diduga sebagai otak dibalik judi slot 8278 sehingga total ada 10 tersangka dalam kasus ini. Lalu tersangka Hartono berperan menjadi koordinator yang mencari dan menunjuk orang lain untuk menjadi direktur dan komisaris di 2 merchant penyedia jasa pembayaran yang menerima deposit dan withdraw website slot 8278 yaitu PT AJT dan PT MLT. Rabu 6 November kemarin, Polda Metro Jaya menyebut akan terus menyelidiki terkait kasus judi online yang menyeret 15 tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi tidak mempermasalahkan polisi yang akan menyelidiki kasus ini lebih dalam dan lebih lanjut. Budi Ari pun percaya diri tidak akan terlibat dengan kasus judi online dan mengaku sudah mengetahui mantan anak buahnya ditangkap polisi terkait kasus ini. Permisi Pak. Ya, Kalau diminta keterangan siapa Pak? Iya, Pak, kalau dimintai keterangan bagaimana Pak? Permisi Pak. Keterangan gimana Pak? Permisi. Operasi dan urus rakyat. Udah Bang. Oke Pak. Terima kasih Pak Budi. Sementara itu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya menyebutkan pihaknya terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Pak, berarti ada kemungkinan polisi saat ini sedang memburu pelaku yang memasukkan si AK ke tim khusus itu. Nah, pelakunya apakah? Kami masih melakukan pendalaman. Apa kemungkinan dia jabatannya jauh lebih tinggi? Nanti akan kita dalami lebih lanjut dan hasilnya pasti akan kita sampaikan. Pak, untuk kemungkinan Budi Ari, apakah ada kemungkinan Budi Ari akan dipanggil dan apakah benar ada aliran 500 juta ke Menteri Budi Ari? Nanti akan kita sampaikan ketika kita sudah dapat hasilnya. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Kita akan kita dalami Mbak ya. Sebelumnya salah satu tersangka yaitu AK disebut sebagai pegawai Komdigi yang memiliki kejanggalan pada status kepegawaiannya karena pada akhir 2023 tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran di Komdigi.
namun gagal lolos seleksi. Hingga kini polisi belum membeberkan lebih rinci terkait identitas 15 tersangka yang sudah ditangkap. Namun Kombes Pol Wira memastikan akan merilis kasus ini secepatnya. Polres Sukabumi mengungkap kasus promosi judi online dengan tersangka TikToker Gunawan Sedbor yang tenar dengan tren beras habis live solusinya. Kasus ini terungkap setelah adanya keresahan dari masyarakat yang kemudian polisi melakukan patroli cyber hingga diamankan 2 orang tersangka, yaitu AS alias T berusia 39 tahun dan G alias S berusia 38 tahun. Cyber kita dapatkan ternyata ada gift yang diberikan oleh penyedia website judi online. Kemudian setelah ada gift tersebut dari host live streaming mengiklankan website tersebut. Atas perbuatan tersebut maka kita lakukan penyelidikan, kemudian pada akhirnya kita lakukan penindakan. Dasar penindakan yaitu laporan polisi LBH 20 dan miring nomor 10/5/2024 SPKP Polres Sukabumi Polda Jawa Barat tanggal 31 Oktober 2024, di mana live streaming dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.00 di Kampung Babakan Baru, Desa Bojongombalan, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Samian mengatakan unsur promosi judi online diketahui setelah adanya gift atau hadiah atau saweran dalam platform TikTok yang diberikan oleh akun terafiliasi judi online. Tidak hanya itu, host live Joget Sedbor juga ikut mempromosikan judol itu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Sukabumi, Sedbor menghibur para tahanan lain dengan joget patuk ayam. Keduanya pun terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sadbor. Tahanan. Rabu 6 November kemarin, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden. Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah bersama tanpa kompromi dalam memerangi judi online. Instruksi ini juga diperkuat dengan seruan agar tidak ada pihak yang menjadi backing atau melindungi praktik perjudian ini. Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden, jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa
kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau. Bekerja sama, bersatu untuk melawan judi online. Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik. Membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Kemkom Digi, saat ini posisi kami adalah membuka pintu lebar selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup. Sementara itu, Kementerian Komdigi sudah menutup akses ke lebih dari 220.000 konten judi online dalam waktu sekitar 2 pekan sejak pelantikan Menteri Komdigi yang baru. Dan di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai dan staf Kementerian Komdigi ke dalam daftar pencarian orang. Mereka berinisial A dan M yang kini sedang dilakukan pengejaran secara intensif. Yang dilakukan 4.000-an berarti yang 7 November kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arif menyebutkan dari 15 tersangka yang ditangkap dalam kasus situs judi online yang melibatkan pegawai dan staf Kementerian Komdigi, polisi menyita berbagai barang bukti, yaitu 34 handphone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 mobil, 16 monitor, 11 buah jam tangan mewah, 4 unit tablet, 4 bangunan, 2 senjata api, 1 unit motor hingga 215,5 gram logam mulia. Selain itu, penyidik juga sudah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka. Ini dari 15 orang tersangka, penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti, antara lain 34 unit handphone, kemudian 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, 11 buah jam tangan mewah, 4 unit tablet, 4 unit bangunan, 2 unit senjata api, kemudian 1 unit motor, kemudian 215,5 gram logam mulia. Kemudian ada uang tunai sejumlah 73 miliar 723 juta 488.957 rupiah. Dengan rincian uang rupiahnya ada 35 miliar 792 juta 110.000. Kemudian ada 2.955.779 mata uang Singapura dolar senilai 35 miliar 43.272.457 rupiah. Kemudian ada juga uang berbentuk dolar USD ya, 183.500 USD atau senilai 2,888.106.500 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran. Selanjutnya, polisi akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap kasus pengamanan situs judi online ini.
Bahkan, Ade Ari mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan menangkap siapapun, pihak internal Kementerian Komdigi, bandar judi online, dan pihak lain yang terlibat. Ada dua kan? Iya, dua.